kajian kita mengenai hari akhirat, insyaallah rekaman yang ke-20. Seperti yang saya selalu ulang, bahwa setiap ibadah itu ada bentangannya. Kalau di dalam istighfar oleh Rasulullah dibentangkan, Allah farfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu. Itu bentangan ya. Dalam salam, mengucapkan salam, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam bahayna rabbana bisalam adkhilnal jannata darussalam. Dalam kehidupan kita dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, i'lamu, tahulah bahwa kehidupan dunia itu ada 5 ya. La'ibu walahu. Namun ada bentangan yang besar sekali ya. Jadi bentangan yang besar itu kita harus menyikapi sangat-sangat positif. Misalnya di dalam Al-Quran Al-Imran surah, apakah kamu mengira kamu bisa masuk surga sebelum benar-benar kami tahu bahwa kamu berjihad dan orang yang sabar? Oh, untuk masuk surga itu harus berjihad, gitu kan? Sabar. Kita usahakan. Dalam ibadah kita oleh Rasulullah SAW dinyatakan, kalau sholat kamu beres, istilahnya semua amal-amal kamu beres. Kita jangan jadi orang yang sempit. Oh, kalau gitu saya sholat, sangka kita sholat kita udah benar, sudah bisa diterima. Belum tentu gitu. Ada lagi bentangan bahwa orang yang diterima Allah Subhanahu wa taala itu orang yang bawa qalbun salim. Oh, qalbun salim yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, aku diutus ini memperbaiki akhlak ya. Tidak lain dari itu. Oh, artinya tugas Rasul itu memperbaiki akhlak. Jadi itu bentangan-bentangan yang harus kita persiapkan. Jihadnya, sabarnya gitu. Qalbun salim, ibadah sholat. Nggak bisa kita satu saja yakin, belum tentu. Nah, itu bentangan-bentangan di dalam kehidupan yang harus kita jalani. Sholat, bagaimana sholat ini bergerak dari sholat yang lalai menuju sholat khusyuk ya. Lalai an sholatihim sahun, lalai. Jadi harus merasa rasanya sholat kita ini belum sempurna, masih lalai ya. Terus sikap kita seperti itu sehingga sholat kita menjadi an sholatihim daimun, an sholatihim hafizun. Banyak sekali yang perlu kita pelajari gitu. Jadi sikap bentangan-bentangan itu merupakan medan yang harus kita jelajahi ya. Sebagaimana yang kecil-kecil ya. Gitu. Mari kita lanjutkan di dalam menyelesaikan surah At-Takatsur ya. Jadi surah At-Takatsur merupakan ibarat cerita, merupakan episode terakhir ya. Bentangannya di dalam surah Al-Hadid
20 ya, bentangannya gitu ya. Sekarang pernik-pernik kecil ya, yang harus kita hindari ya. Mari kita lihat surah Al-A'raf 51. Jadi seluruh dialog manusia neraka kita perlu pelajari ya. Ada sekitar 10 kali, 10 ya. Dialog-dialog itu menggambarkan perilaku dia di dunia sebetulnya. Perilaku dia di dunia ini ya. Mari kita baca Al-A'raf 51. Ini antara manusia surga dan manusia neraka itu ketemu, saling lihat waktu di Araf ya, dan mereka berkomunikasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau. Ya, laibu walahu. Kalau di dalam surah Al-Hadid 20 itu merupakan tahapan-tahapan. Tahapannya laibu walahu, permainan, senda gurau. Kalau ini dibalik. Dibalik. Lahwa wa la'iba. Jadi bersenda gurau dulu, bermain-main. Ini melambangkan, kalau di Al-Hadid 50 melambangkan tahap-tahap kehidupan manusia ya, dari bermain-main, bersenda gurau, berhias, berlomba-lomba ya, dan saling nomor 1 at-takasur ya, saling yang paling ya. Kalau ini perilaku kejiwaan ya, yaitu orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau. Tidak serius, orangnya nggak serius dalam beragama, dan mereka telah tertipu dengan kehidupan dunia. Maka pada hari ini, kiamat ini, kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan kami ya. Kami sebagaimana mereka melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Nanti kita lihat backgroundnya ya. Orang yang seperti ini banyak kita temui ya. Tidak serius. Beragama itu sekedar saja ya. Sekedar saja. Beragama itu dikiranya mudah gitu. Dikiranya mudah gitu. Memang tahap-tahap awal banyak hadis yang mengatakan arah kemudahan sebagai penyemangat. Jadi kalau kita membaca hadis Rasulullah itu, kita di dalam hati kita itu bersikap satu, ini pembicaraan seorang pemimpin ya gitu ya. Seorang pemimpin. Kalau pemimpin itu biasanya mendorong ya, tidak memberatkan, bersemangat kita. Kalau kita masukin, katakanlah Quran aja. Kalau kita baca aja, tidak pernah memahami isinya, maka tidak ada di dalam pikiran kita bahwa Al-Quran itu berat. Tapi setelah kita baca, kita pahami, ternyata Al-Quran itulah yang membawa kita. Ibarat Al-Quran itu seperti gunung yang bertingkat-tingkat, yang berlapis-lapis, yang
yang tersusun ayatnya seperti mozaik. Maka ayat-ayat itu harus betul-betul kita masukkan di dalam hati. Pada waktu kita ketemu ayat pertama, betul-betul masukkan di dalam hati. Nanti pada waktu ketemu ayat-ayat selanjutnya, ayat pertama itu menjadikan dasar untuk membimbing kita. Jadi semua ayat-ayat itu masukkan dalam hati, ya. Maka apabila dia masuk di dalam hati, di dalam surah Al-Ankabut, ya, ayat 48 kalau tidak salah, ya 49. Jadi kalau ayat-ayat itu masuk ke dalam hati, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Jadi kalau dia masuk di dalam hati, dia jadi perisai. Karena godaan setan itu masuknya melalui hati, ya, hati kita ya. Sudur. Yang dibisik-bisikkan setan itu sudur. Di hati ini paling depan. Ya. Hati itu ada 4 lapis. Sudrun, qalbun, fuadun, lubun, ada 4 lapis. Nah, setan membisiki pada lapisan luar, pada sudrun. Al-Quran kalau dimasukkan di dalam hati, dia berada pada lapisan luar, membentengi. Jadi kalau dibisik-bisiki setan itu, hati kita kontak nih setan nih, nah gitu ya. Ibarat kita kalau orang mau marah, orang yang mengerti bahwa dia itu akan marah, dia tahu bahwa setan nih, ya gitu, seperti itu. Maka sikap orang yang lahwa wa la'ibah, menjadikan agama itu senda gurau, adalah orang yang hatinya mudah ditembus oleh setan, karena dia memberikan peluang, ya, itu. Wa zalghathumul hayatud dunya, dan telah menipu mereka kehidupan dunia ini. Jadi orang yang tadi yang bersenda gurau dalam urusan agama ini mudah sekali tertipu oleh dunia, ya. Karena otomatis dia nggak suka belajar, nggak suka mendalami agamanya itu, karena sudah di dalam hatinya itu sudah tertanam sifat-sifat yang suka bersenda gurau, ya. Saya lupa kata-kata yang sering, karena dari dulu saya nggak senang kata-kata yang sering dimain-mainkan oleh anak-anak dulu. Ada surah Al-Kautsar, ya, berpuasa nanti makan di pasar, ada istilahnya gitu kan. Terus apa-apa yang terkait dengan agama itu diguyonin gitu. Tapi karena saya memang dari dulu gak suka, ya, jadi nggak pernah hafal, ya, nggak pernah hafal, ya. Nah, akibat dia tidak memperhatikan, artinya dia tidak belajar, dan dia tidak tahu bahwa ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak tahu, ya. Bagi kita ini yang sekarang ini di masjid, kita tahu bahwa kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memang kepingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Al-Kahfi
tidak ada lain caranya, falyamal amalan sholihan wala tusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan tidak mempersekutukan, tidak berniat lain selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi orang yang seperti ini dia tidak perhatikan, tidak paham di dalam pikirannya itu ada pertemuan. Ya otomatis tidak akan beramal dengan baik, ya. Kemudian fastaqim, beristiqomalah dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam 2 ayat ya, dalam 2 ayat yang terkait ya. Ayat Al-Kahfi 110 dan Fusilat ayat nomor 6. Itu katakan saya mozaik itu. Kan disama-sama qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai wa ila fa innama ilahukum ilahu wahid, sama. Nah, itu maka saya katakan itu seperti mozaik, lepas tapi bisa bersambung gitu ya. Ayat Quran itu seperti itu. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, mengingkari Allah, ayat-ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba, yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai senda gurau dan permainan. Kalau pakai an itu artinya sempurna. Dia lahwan, sempurna betul dia bersenda gurau terhadap agama itu, bukannya main-main. Ya. La'ibau, ya. La'iban itu permainannya gitu. Kita nggak tahu, tidak terbayang apa yang dimaksud dengan ayat ini dalam arti sesungguhnya ya. Dalam kita lihat kesehari-harian ya. Kita hanya melihat bagaimana kalau orang itu misalnya dia tahu misalnya korupsi itu hukumnya haram, gitu kan? Maka dia anggap enteng aja. Nah, itu apakah itu maksudnya? Saya kira seperti itu, ya. Tahu hukumnya, tahu, dianggap enteng aja. Nantilah kita tua nanti kita baru tobat misalnya kita, ya. Ya jahadun, jahada itu mengingkar, itu lain dengan mengingkari. Nanti ada kata-kata ini yang kita perdalami nanti ya. Ya jahadu itu apa maksudnya ya, nanti saya belum sempat ya. Jadi mengingkari ayat-ayat itu sesungguhnya sangat serius ya. Nah, mari kita sedikit saja sebelumnya, ayat sebelumnya itu ayat 46. Dan di antara kedua penghuni surga dan neraka, ini di TV Araf ya, ada tabir di antara Araf, tempat yang tinggi. Jadi manusia dan neraka dengan manusia surga itu bisa saling lihat ya. Ada tabir yang tertinggi. Ada orang-orang yang saling mengenal ya, saling mengenal ya. Mengenal masing-masing tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga. Mereka menyeru penghuni surga. Assalamualaikum, kata yang penghuni neraka itu, calon, masih calon ini. Assalamualaikum. Ya. Nggak dijawab. Assalamualaikum. Nanti kita pelajari itu. Mengapa itu dia tidak dijawab, salamnya itu tidak dijawab. Ya. Mungkin di dunia ini tidak pernah mengucapkan salam, menjawab salam dengan sebaik-baiknya.
dalam pengertian salam, tapi kita lihat dalam substansi salam nanti. Saya sudah katakan kalau saya mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dalam hati saya ada 5 doa untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Berdasarkan pemahaman saya dalam ayat Quran, nanti kita lihat ayatnya. Semoga bapak ibu semakin mencintai Al-Quran. Kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu salah, berdosa, segera tobat, perbaiki segala sesuatunya. Mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5. Dan begitu bapak mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kembali doa itu kepada diri saya. Ya, nanti kita bahas soal salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Ya, saya kira cukup dulu ya sebagai pengantar. Ya. Bahwa manusia dan surga dan neraka itu bisa berdialog, ya, maupun kepada malaikat, ya, maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dialog yang diceritakan di dalam Al-Quran itu jangan kita pandang enteng. Itu suatu cerminan bagaimana bisa kejadian kita seperti itu. Maksudnya kita belajar ini di dalam Quran, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran mengenai dialog orang manusia surga dan neraka, supaya kita belajar mengapa ini kesalahan ini yang kita harus hindari selama di dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.